Saya adalah salah satu abdi dalam. Oke. Ya. Abdi dalam dari Mangkubuwono. Jadi orang-orang daerah sekitar sini biasa menyebut saya Mbah Mangku. Terus dulunya desa ini namanya apa? Lalu saat penjajahan Belanda dulu, daerah sini seperti apa Mbah Mangku? Bisa diceritakan? Berdasarkan literatur, Mbah Mangku merupakan seorang pejuang di Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Bagi masyarakat setempat, beliau adalah sesepuh yang dihormati hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat sekitar ketika hendak mengadakan hajatan, mereka berziarah terlebih dahulu ke makam Mbah Mangku. Meski demikian, makam beliau masuk ke dalam wilayah Desa Gendoh, tepatnya di atas bukit dekat dengan stasiun Temuguruh. Dalam episode Explore series ini, kami akan melakukan mediumisasi dengan sosok Mbah Mangku untuk menggali informasi seputar beliau. Saksikan terus sampai tuntas dalam episode Mbah Mangku. Wow, Masya Allah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten Explore series tentang sejarah dan metafisika hanya di channel YouTube Riki TV. Sekarang pada malam hari ini saya sedang berada di Desa Gendoh, dan di sebelah sana adalah Desa Temuguruh. Di samping saya ini adalah terdapat di dalamnya sebuah makam Mbah Mangku. Beliau ini sesepuh atau leluhur warga Desa Gendoh dan Temuguruh. Seperti itu. Kemudian Mbah Mangku ini punya cerita kisah yang menarik untuk kita gali informasinya melalui proses mediumisasi bersama mediatur kita Mbak Devi dan ahli metafisika kita Kang Jai. Baik teman-teman, ikuti terus Explore series kali ini episode Mbah Mangku. Oke teman-teman, sekarang kita sudah kedatangan Mbak Devi, mediator kita. Ya. Sudah siap nih Mbak Devi ya? Insya Allah siap. Siap gak siap harus siap ini. Ini karena tujuannya untuk mencari tahu informasinya, tapi jelas lagi. Baik Kak Jai, langsung aja dimulai. Silahkan. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa ini saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Saya yang ada di sini. Beliau yang ada di sini. Berarti Mbah Mangku ya. Dengan Mbah Mangku langsung berarti. Nama aslinya Mbah Mangku apa ada nama lain?
Orang-orang pada zaman dahulu Nggih. biasa menyebut saya Mbah Mangku Buwono. Wah, luar biasa, Masya Allah. Mbah Mangku Tapi- Buwono. Nggih. Kemudian Sebenarnya itu bukan nama saya. oh, Saya hanya mengabdi di Keraton Mangkubuwono. berarti yang ada di Jawa Tengah sana. Saya adalah salah satu abdi dalam. Nggih. Ya. Abdi dalam dari Mangkubuwono. Jadi orang-orang daerah sekitar sini biasa menyebut saya Mbah Mangku. Mbah Mangku ya. Baiklah. Kemudian jenengan datang ke sini tahun berapa? Kira-kira tahun berapa datang ke desa ini? Di akhir tahun 1890. Oh, di tahun 1890 Di jenengan datang ke akhir desa tahun ini ya? itu. Dan bukan asli 90. sini berarti? Dari Jawa Tengah sana? Oh, oke. Terus dulunya desa ini namanya apa? Saat jenengan datang ke sini? Belum ada namanya. Belum ada namanya. Tapi kondisinya bagaimana dulu? Sepi di sini. Oh, sepi. Terus berupa apa? Hutan atau kebun atau bagaimana? Di sini berupa bukit. Bukit tapi ada hutannya. Iya, iya. Daerah perbukitan tapi ada hutannya gitu. Bukit, hutan-hutan gitu. Terus jenengan pada saat itu datang ke desa ini bersama siapa? Waktu itu saya bersama salah satu anggota keraton datang kemari dan akhirnya bertempat tinggal di sini. Namanya siapa dulu? Rekan Anda di sini. Baiklah kalau begitu. Kemudian mengapa Anda memilih tempat ini sebagai tujuan Anda, tempat tinggal Anda? Karena dulunya di sini sepi. Karena orang keraton yang dari Jawa Tengah kemari bersama saya, beliau melarikan diri dari kejaran penjajah. Beliau melarikan diri dari kejaran Belanda pada waktu itu. Berarti Anda jenengan datang ke sini bersama rekan-rekan Anda datang ke sini karena kejaran penjajah ya. Hingga akhirnya memilih tempat ini karena sepi. Seperti itu. Terus jenengan membawa istri juga pas datang ke sini? Tidak. Pada saat itu saya masih muda dan saya memang menikah dengan warga sini. Namanya siapa kalau boleh tahu? Tidak boleh diungkap. Baiklah. Terus Mbah Mangku, jenengan kenal dengan nama Uyut Sabruk?
Siapa? Buyut Sabruk. Masyarakat sini menyebutnya demikian. Beliau ada di tahun berapa? Kami kurang tahu, tapi makamnya ada di sini, Buyut Sabruk. Tidak kenal dengan dia. Kalau dengan Mbah Kelontang, dengan tahu. Mbah Kelontang. Itu nama tidak asing bagi saya. Apakah itu salah satu rekan jenengan pas datang ke sini? Bukan. Bukan. Tapi beliau hidup di zaman saya sepertinya. Mbah Kelontang itu dulu dikenalnya sebagai apa, Mbah Mangku? Di sini dikenalnya beliau sebagai orang yang berilmu tinggi. Orang yang berilmu tinggi ya, Mbah Kelontang tersebut. Lalu ada satu lagi di sini, Buyut Waning Pati. Jenengan tahu? Siapa? Buyut Waning Pati. Itu seperti nama anak saya. Seperti nama anak jenengan. Berarti itu anak jenengan mungkin ya? Keturunan jenengan deh. Lalu berarti Buyut Waning Pati ini perempuan atau laki-laki? Putra atau putri keturunan jenengan ini? Putri. Oh, putri. Kemudian niki bangunan di belakang kita ini itu makam atau petilasan? Makam. Oh, makam jenengan asli ya. Dan memang dimakamkan di bukit ini. Tahun berapa jenengan wafat, Mbah Mangku? Sekitar tahun 1900 antara 10 sampai 20-an. Jenengan wafat di tahun 1900 sekitar 20-an, 1920-an itu. Disebabkan oleh apa jenengan wafat itu? Sakit. Ada lagi pertanyaannya, Mbah Mangku. Kenapa jenengan dituakan di daerah sini? Apakah jenengan dulu pemimpin di sini atau bagaimana? Karena mungkin dulunya kan saya sebagai abdi dalam Keraton Jogja. Iya. Jadi warga di sini menghormati saya meskipun saya hanya sebagai abdi dalam. Lalu saat penjajahan Belanda dulu, daerah sini seperti apa, Mbah Mangku? Bisa diceritakan? Kisah jenengan pada zaman dahulu itu seperti apa? Pada saat tinggal di sini itu. Anggota keraton yang bersama saya saat itu memang sedang dicari oleh Belanda. Iya. Saya membantunya untuk menyamar ke sana kemari. Seperti itu. Jadi di sini daerahnya masih sepi. Dulu yang jadi pemimpin saat masa hidup Anda di daerah sini siapa? Apakah cuma sedikit penduduknya atau bagaimana? Penduduknya hanya sedikit karena kan sepi waktu itu. Oh iya.
Terus pertanyaan selanjutnya, menurut jenengan ini sekarang desa ini, daerah ini menjadi ramai saat ini, Mbak Sempu. Menurut Anda bagaimana pendapat Anda dengan daerah sini pada zaman sekarang ini? Menurut jenengan bagaimana kondisi masyarakat saat ini, Mbak? Apakah masih mengenal tradisi pada zaman dulu? Masih mempertahankan tradisi? Oh, iya. Kalau ada orang hajatan di sekitar sini, memang harus tradisinya harus ziarah ke sini dulu, Mbak. Izin gitu, pamitan dulu. Selaku Sebenarnya tetua. bukan izin atau pamitan, mungkin mereka hanya menghormati saya saja. Oh, Sebenarnya saya tidak pernah meminta apapun. iya. Mungkin mereka hanya menghormati saya sebagai tetua di sini. Betul sekali. Berarti bagus, guys. Masyarakat sini menghormati jenengan, guys. Jadi teman-teman, masyarakat sekitar sini kalau ada hajatan memang tradisinya ziarah ke sini dulu. Namun pas saya tanyakan ke Mbah Mangkunya langsung, beliau tidak minta, tapi masyarakat sini memang untuk menghormati Mbah Mangku selaku tetua di sini. Dan sudah turun temurun gitu tradisinya, Mbah. Kemudian Mbah Mangku, terakhir ini pertanyaan terakhir dari saya. Ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat sekitar sini yang hidup di zaman sekarang ini? Kalau saya hanya berpesan, tetap hormatlah kepada pemimpin yang memimpin di daerah ataupun di negara ini. Itu saja. Itu saja, Mbak. Terus satu lagi, terakhir ini, jenengan pernah menampakkan diri gitu, Mbak? Hanya tadi saja di sini. Tapi saya tidak melihat, Mbak. Bagaimana? Apakah orang-orang tertentu saja? Oh, berarti pas kita datang ke sini, jenengan di sini, Mbak? Posisinya. Karena memang raga yang saya pinjam ini adalah salah satu dari keraton tempat saya bekerja. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi teman-teman, Mbah Mangku menampakkan diri di sini tadi ketika kita datang, dan ternyata hanya Mbak Devi saja yang kelihatan. Karena apa? Karena Mbak Devi juga beliau keturunan dari keraton asal dari Mbah Mangku itu berasal. Itu teman-teman. Baiklah. Usia dia kesini tinggal umur birawan. Kemudian ini ada satu lagi warga sekitar sini yang ingin bertanya, Mbah Mangku meninggalnya di usia berapa, Mbak? Saya masih muda, meninggalnya di usia 30-an. Masih muda, meninggalnya di usia 30-an. Tapi warga di sini memanggil saya Mbah Mangku. Tidak tahu, mungkin mereka tidak tahu kalau saya itu masih muda. Oh, mungkin niku itu salah satu cara mereka untuk menghormati jenengan, Mbak, sebagai tetua yang ada di sini. Itu. Terus keturunan jenengan ada berapa, Mbak? Ada 3. Ada 3. Ya sudah, terima kasih Mbah Mangku sudah berkenan hadir untuk memberikan informasi kepada kita, untuk generasi kita supaya mengenal lagi sejarah-sejarah kita, terutama yang ada di Banyuwangi. Terima kasih, guys. Mau
Baik teman-teman, sekarang sudah kembali sadar Mbak Devinya. Kita akhiri proses mediumisasi ini. Semoga apa yang kita explore di makam Mbah Mangku mendapatkan manfaat dan hikmahnya yang bisa kalian ambil. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, klik like, komentar, dan share ke semua media sosial kalian. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.